banget ini waffle ya. Iya. Setengah jam lagi. Iya nih, mendekati nih. Gimana nanti malam? Anggi. Gue nggak kelihatan kayak itu. Anggi. Anggi. Iya iya. Oke baik, oke sudah lengkap teman-teman semua. Kita waktunya agak sedikit mepet karena kita mau jam buka puasa dulu. Juga masih ada mau ambil makan depan. Tapi dulu ya, kita punya pertanyaan dipersilakan kepada para guest. Juga teman-teman media boleh yang pertama dibuka pertanyaannya. Anggi, Gi. Tolong Gi. Ya, teman-teman, terima kasih atas kedatangannya di press conference untuk premier film Kodrat. Mungkin kalau dari pertanyaan tadi, sebenarnya ada puisinya ada di handphone saya sini, tapi kan saya nggak punya waktu buat sharing tentang apa di dalam isi puisinya. Yang jelas itu baru didapatkan inspirasi itu pas di take terakhir, jadi mungkin ya bantuan dari Allah juga sih, karena kan ini adalah sebuah adegan yang sakral tentang sholat. Apa ya judulnya? Bentar teman-teman. Hidup itu seperti uang. Lanjut ya. Boleh selanjutnya silakan. Aca sama Vino gimana sih ngobrolnya untuk bisa mendapatkan kedekatan sebagai suami istri? Mana ya? Udah berteman lama sih. Dulu kita pernah main film bareng juga. Tapi di sini justru harus membangunnya bukan chemistry itu, chemistry yang harus agak awkward gitu. Harus agak awkward, harus apa namanya, suami istri yang satu tahunya suami udah meninggal, satu lagi tahunya istri sudah meninggal, dan akhirnya bertemu gitu. Nah, hal-hal kayak gini yang justru kita pengen bangun biar agak gemes-gemes. Lanjut. Sorry kalau Aca tadi maaf saya tadi kurang ngobrolnya tadi gimana kalau ke Vinonya? Sebenarnya dari proses reading, pastinya udah ada beberapa diskusi sih bagaimana karakter Aziza dan juga Kodrat ini mengikuti alur dari skrip yang udah ditulis oleh Asram Antariska gitu ya. Jadi memang yang kita pikir benar yang Vino tadi bilang bahwa ini bukan adegan romantisme yang seperti film remaja masa kini, tapi pertemuan sakral antara dua insan yang udah terpisah 3 tahun lamanya dan sudah diganggu oleh makhluk atau iblis yang ingin memecahkan mereka berdua. Tapi ya gangguan keimanan itu di sepanjang pernikahan mereka gitu. Ini adalah Kodrat 2, ini adalah yang terberat buat karakter Kodrat sendiri. Sebelumnya pernah kerja sama bareng sama Vino belum sih? Gimana Mbak? Pernah acting bareng sama Vino? Oh, pernah acting bareng di film In the Name of Love. Iya. Jadi sekarang belum bisa ketemu lagi. Ini banyak baca surat-surat tuh yang buat ya itu apakah sudah ditentukan oleh sutradara atau masih ada gabung juga buat proses kreatif? Surat-suratnya sudah ditentukan, tapi ada apa namanya diskusi juga gitu. Kayak sujud yang terakhir itu sujud tobat, itu juga saya coba kasih masukan gitu, karena doa yang terakhir itu oleh teman-teman itu sangat sakral banget, doa tobat yang sangat sakral banget, tapi ternyata diterima oleh tim dan saya senang sih. Tapi doa-doanya itu memang dipilih yang memang artinya itu sesuai banget sama keadaan di filmnya gitu. Boleh tahu dong scene terberat mungkin buat dan tantangan sendiri dari kita Pada yang dari yang paling sulit Sekian. adegannya, terus ada tantangan tersendiri di bagian mana? Yang pasti fighting sama Kodrat. Yes. Yang paling berat. Yang last battle itu ya sama Shafi. Buat Sapi ya. Kalau untuk Purwanti sendiri tantangannya sebenarnya dalam kondisi seperti kalau teman-teman udah lihat di trailer, ada aku dan Aziza kita lari di lorong, itu lorong sempit banget, dan itu dari pabrik tahun 60-an ya, 60-an gitu, jadi udah pabrik tua, jadi kebayang dong rasanya pengapnya gimana di sana. Yang paling sulit pastinya semua adegan yang
berkaitan sama sholat dan hafalan. Ya. Aku semuanya seru, sulit gitu. Yang sama Doni juga agak ribet karena sebetulnya itu kita ya mau dialog. Jadi ceritanya jinnya itu nggak bisa bahasa Indonesia, dia pakai bahasa Arab. Kita pokoknya kita harus pakai bahasa Arab. Kan nggak semua bahasa Arab itu doa kan. Begitu ngomongnya bahasa Arab, pas begitu dikasih panjang juga. Mana di truk yang lagi terguling lagi ya. Kenapa ya itu udah kita diskusi. Ternyata ya diokein dan dibikinin translate Arab yang begitu bahasa. Waduh panjang banget. Panjang ya? Panjang. Ya ini paling seru, paling sulit ya. Itu adegan fighting di truk. Itu kita syutingnya sampai 2 lokasi. Lokasi yang aslinya di daerah Padalarang, itu Kapur. Itu ada 3 truk siapin, yang satu tukang jatuh, satu dari studio, yang kepala truk kedua. Itu syutingnya kita pada saat fighting ada kamera yang muter tuh. Itu sebenarnya cuma kepala Kokpitnya. aja, tapi benar-benar diputar, kita benar-benar diputar di dalamnya. Pusing lah. Jadi fighting benar-benar diputar dan kameranya itu juga diputar. Dan take yang terakhir yang diambil sama Bang Charles tuh ya, dia turun dari kursi sutradaranya naik ke truk yang lagi diputar, dia megang apa namanya rollernya karena ngerasa kurang kenceng. Jadi dia sendiri yang kasih abah sama teman-teman kasih abah ke dulu untuk kasih putaran yang paling kenceng. Jadi benar-benar begitu di action langsung di betok gitu, kita yang langsung gitu di dalam. Nah itu yang diambil sama Bang Charles. Oh, kalau yang pertama di Padalarang tuh satu hari dari pagi sampai sore. Tapi kalau yang di mana yang di studionya itu semalaman aja dari maghrib ke jam 10 kok. Iya, sampai malam. Sampai malam lah. Bosan yang paling besar dikasih saat aku harus bareng-bareng paksa Sinca itu tiga jalan. Karena itu kan udah kolektif ya, jadi kayak aku harus ngomong sama DOP-nya, sama orangku, sama anak kita juga harus gangguin prime banget ya supaya hasilnya nggak sampai isi dan aku juga. Oke, teman-teman, kita closing ya. Gampang kan? Udah mau buka puasa. Oke, nanti teman-teman masih bisa melanjutkan pemikiran karpet dan juga lambernya jika nanti ada suatu waktu yang bisa dipakai. Sekarang buat teman-teman kita dari sudah Oh iya. Oh ini apa nih? Greeting. ada di sebelah ini saya. Boleh kita yuk 1, 2, 3. Oke lagi. 1, 2, 3. Oke, kita boleh ke sebelah tengah dulu. Oke. Di tengah ya, kita boleh ambil dulu yuk 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Sekarang ke sebelah mana? 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke, teman-teman semua. Terima kasih banyak. Terima kasih.